gawani sertan itu untuk beda nih. Karena setiap sebulan sekali saya ketemu masyarakat, sebulan 2 sampai 3 kali. Tenggriane Mas Mendi nanti, tenggriane Cak Suwoto nanti, tenggriane Mas Fahmi. Mas Fahmi itu mantan kepala desa, pernah ketemu dan dengan masyarakat sebagai tugas anggota DPRD. Nggih koyo lari nang ngoten niku. Skejin terus pakai kaos kadang, tapi karena ini ngaos kula supados dia bedani antara ngaji kali reses. Para jamaah ingkang kawula hormati, ing mriki Cak Abdul Khalik kula keranten sebagai wakil panjenengan tidak bisa yang situ berbuat dengan adanya panjenengan mengadakan hajat dan walimah dan menikahkan putranya dan putrinya. Saya ikut berbangga berbahagia hanya bisa menyumbangkan suara, bisa menyumbangkan sekedar apa yang kami sampaikan ini sebagai bentuk rasa pedulian kula dumateng Cak Abdul Khalik. Para jamaah, para bapak, ibu hadirin ingkang kawula hormati, Cak Abdul Khalik tidak lain dan tidak bukan ingkang pertama matur sembahun ingkang kathah atas rawuh panjenengan sekaligus ndonga mugi-mugi lelapan panjenengan iki dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal soleh. Mboten saged balas menapa-napa kecuali ucapan dan doa. Mugi-mugi ditadosaken amalan panjenengan bebungah kali sohibul iki dengan dapat jazakumullah khairan jazaa. Tak lupa juga Pak Abdul Khalik insyaallah pun menyiapkan 1 bulan sebelumnya, bahkan 2 bulan 3 bulan untuk menghormat panjenengan. Saya yakin manusia itu tepatnya lupa dan kesalahan. Saya yakin di sana sini masih banyak kurang dan insya Allah tidak bisa memuaskan para jamaah tamu undangan, sehingga sekali lagi Cak Abdul Khalik nyuwun agungipun ngapunten ingkang kathah kalten boten saged memuaskan baik hidangan maupun tempat. Insya Allah nanti ada yang dibahas oleh yang mungkin itu tidak menyocoki dengan manah panjenengan. Sekali lagi Cak Abdul Khalik nyuwun agungipun pangapunten. Dan yang terpenting terutama tidak lain adalah Cak Abdul Khalik nyuwun pandonga dumateng panjenengan sedaya agar pernikahan putra-putrinya ini nanti mendapatkan kelancaran di dalam prosesinya. Yang kedua, akad nikahnya ini barokah, barokah, sakit barokah, menurunkan keturunan soleh dan solehah, barokah rezeki ini, barokah rumah tangga, barokah anak turunnya. Amin Allahumma amin. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tiap ada walimah ini dengan doa barokallahu laka wa baraka alika wa jama' bainakuma fi khair. Amin Allahumma amin. Para jamaah ingkang kawula hormati, di dalam mengarungi rumah tangga niki Pak, tidak hanya kemanten baru tok mawon sing harus dikiki jangan. Setiap bahkan kula insyaallah dalam besar itu sudah tak terhitung ketemu dalam rangka walimatul urus. Tujuannya bukan hanya nasihati manten enggal, tapi termasuk kula lan panjenengan sedaya. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam firman-Nya, panjenengan napa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Panjenengan apal setiap walimah dibaca qori, kebetulan qori tidak baca itu, penceramah juga menyampaikan ayat itu dengan maksud panjenengan diilingaken. Allah telah mengingatkan di awal ayat ini Pak, kalimatnya sangat-sangat menyentuh. Wa min ayati, dan tanda-tanda kekuasaan Allah ditutuhaken panjenengan. An khalaqalakum, yen to panjenengan iki disiapno jodoh, disiapno bojo, litas gunung
wilayah supados panjenengan ini tenang dan ayem, tidak galau sebagaimana kowe arep nom saiki nek kondisi gak enak hati dan pikirannya lagi subuh katanya galau. Itulah jawabannya Allah menyiapkan jodoh. Dan ini panjenengan seakan-akan itu hal yang biasa, padahal dijelaskan oleh Allah wa min ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah. Panjenengan bersama istri panjenengan baru sampai mikir kok iso ketemu niki Mbak Sinten dibak kantor Mas Wahyu niku saking pundi Pak Wahyu Mas Wahyu Probolinggo. Pada saat lahir Diva sampai gede gak ada terbersit bapak itu kok tak kawin tak nikah karo lahir Probolinggo mboten Pak. Baru kok iso ketemu arep Probolinggo. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita angen-angen, dan tidak hanya sekedar itu, ternyata litas kuno itu benar-benar ada. Panjenengan nanggetaken Mas Wahyu mangke kali Mbak Diva. Dengan adanya dereng nikah mau ketemu dan akan mengadakan prosesi nikah, artinya sudah tenang. Sing wedok, bahkan keluarganya juga sudah tenang sehingga membentuk rumah tangga itu litas kuno. Litas kuno itu ditemani sakinah. Nah, ini adalah kalimat yang dicantumkan oleh Allah dengan kata-kata kholak. Kholak itu diciptakan. Tapi ayat selanjutnya waja'ala bainakum mawaddah. Kemudian Allah menjelaskan waja'ala juga menciptakan. Tapi dengan bahasa, dengan diartikan waja'ala itu menjadikan bainakum, di antara berdua, mawaddah warahmah. Artosipun kalau di awal diciptakannya zaujah, jodoh, bojo itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ketemu nanti kuasa Gusti Allah. Kemudian waja'ala bainakum, dijadikanlah kamu mawaddah warahmah di antara kamu. Itu sing kula pentahi nggih berdua antara Mas Wahyu kali Mbak Diva, inilah yang menjadikan mawaddah warahmah. Bukan sakinah mawaddah warahmah, bukan bojo istri sakinah mawaddah warahmah sehingga bojo telu, tidak, tapi membuat kita tenang sakinah, menjadikan mawaddah, keluarga yang penuh dengan harmonis dan warahmah, kasih dan sayang. Para jamaah ingkang kawula hormati, ayat yang pertama yang tadi sampaikan di pembukaan, ya ayyuhan nas, hai orang-orang, hai manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum tu'ubaw wa qabaila. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum tu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Ini tujuannya Allah menjelaskan bahwasannya di antara kita ini berbeda-beda. Antara Mbak Diva, antara Mas Wahyu mungkin peradabannya, mungkin budayanya, mungkin adat istiadatnya beda-beda. Kemudian Allah Subhanahu membedakan antara manusia perempuan dan laki, kemudian dijadikanlah sebagai lita'arafu supaya saling mengenal. Ini juga salah satu tanda kekuasaan Allah. Kula lan panjenengan ini kadang-kadang beda kulit, beda mata, tapi itu Allah menciptakan supaya lita'arafu, supaya saling mengenal, sehingga dengan adanya mengenal maka panjenengan ini bisa berkembang biak menjadi umat Muhammad, sebagaimana Muhammad Rasulullah SAW berharap untuk berbanyak-banyaklah anak agar umat saya itu besar, dan ini diharapkan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah ingkang kawula hormati, dengan adanya lita'arafu akhirnya menjadikan Mbak Diva dengan Mas Wahyu akhirnya ketemu menjadi jodoh. Kemudian untuk menjadi jodoh ini Allah tidak melihat mata sipit, tidak melihat hidungnya mancung, tidak melihat kulitnya mungkin hitam atau putih, tidak melihat itu semua, tidak melihat rambutnya keriting dan sebagainya, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum
indallahi atqakum. Lanjutan ayat itu bahwasanya Allah akan melihat kamu sekalian itu bukan sebagaimana yang saya sebutkan adalah kecuali takwanya. Mbak Diva mungkin kuning langsat, Mas Wahyu mungkin hitam, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan yang dibawa oleh Mas Wahyu dan Mbak Diva inilah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah untuk itu Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti pada mereka berdua calon-calon manten. Kula ngomong ngenten iki bukan sekedar untuk calon manten, tapi manten-manten tua ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang itu adalah pemimpin wong wedok, wong lanang itu adalah pengayom wong wedok. Bahwasanya Mas Wahyu ini adalah mengayomi Mbak Diva atosipun. Alhamdulillah Mbak Diva mendapatkan seorang pemimpin, seorang imam yang mengayomi. Ba'dhum ala ba'dun, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala wong lanang itu. Meskipun mungkin Mbak Diva ini sudah punya penghasilan, terus isoknya bergawi dari wong saiki isih dolek duit. Atau sister kula sampai ke pengajian itu padha ngakak kabeh, Pak. Kula ngakak kabeh kula critane meskipun kula iki perhatian kali tiyang istri, loman kali istri, tapi alhamdulillah istri kula iki pun meskipun kula lomani tapi istri kula pinter dari duit kasih. Wong kaget Pak kula terus kaji dipirake. Bujur pinter dol duit, boten-boten maksud dibantu. Istri kula nyelebitaken duit teng pundi mesti kepanggil. Nggih, kula arani istri kula niku pinter dolek duit. Kula selebitaken teng Sorokan, teng Sorokan niku kula pun lali lho, kula nyonya lho iki duit nang kene iki alhamdulillah. Ternyata istri kula bener-bener pinter dolek duit ternyata. Para jamaah ingkang kula hormati, sehingga Allah menyatakan di dalam firman-Nya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu bi amwalihim. Wong lanang tidak sekedar mengayomi, tidak hanya sekedar menjadi pemimpin karena diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wa bima anfaqu berkewajiban untuk nafkahi bi amwalihim dengan ya ngerti dengan gajinya, dengan kerjanya, itulah yang menjadi kewajiban seorang suami. Meskipun Mbak Diva itu pinter dolek duit, tapi dolek duit betul kata istri kula, dolek temenan nggih, dolek duit bojone nang sae dijupoi terus. Yang terakhir kula tekan, berarti niki pun tandane nggih, kula pun semerang.